Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 10 TNI 1? Semoga kalian tetap baik-baik saja, tetap sehat, tetap jaga kondisi kesehatan kalian, tetap di rumah saja ya. Baik ya, kita berjumpa lagi ya dalam pertemuan kali ini. Pertemuan yang lalu kita semua belajar bersama mengenai teks anekdot. Apa itu teks anekdot, apa isinya dalam teks anekdot, lalu contoh teks anekdot itu seperti apa saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi mengenai teks anekdot sebelum kita melangkah ke materi berikutnya. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau ditanyakan yang belum jelas. Saya kira sudah ya, sudah jelas semuanya, sudah paham. Nah, baik kalau begitu kita melangkah ke materi selanjutnya. Kira-kira apa yang mau kita pelajari berikutnya? Nanti Bapak akan menampilkan satu cuplikan atau satu kutipan sebuah teks. Nanti kita simak bersama, kita belajar bersama. Nanti saya akan menerangkan bersama-sama. Baik teman-teman, sudah disimak ya tadi teksnya. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira itu teks apa, ada yang tahu enggak? Atau mungkin sudah pernah baca? Oh, sudah tahu, itu cerita tentang ini Pak, tentang ini. Baik, kalau masih bingung atau masih belum tahu, saya sedikit jelaskan ya. Yang tadi itu merupakan satu contoh dari teks cerita rakyat atau hikayat. Nah, apa itu hikayat? Hikayat merupakan suatu bentuk sastra prosa yang berisi mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Pengertian hikayat salah satunya itu merupakan karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana. Jadi ceritanya itu kebanyakan latar belakangnya itu di istana atau kaum bangsawan, kerajaan, seperti itu ya. Nah, isi dari hikayat tersendiri itu biasanya bercerita mengenai kehebatan, kesaktian atau kisah kepahlawanan seseorang. Nah, hikayat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan, seperti itu. Nah, fungsi hikayat sendiri adalah sebagai pembangkit semangat ataupun sebagai penghibur. Dari contoh teks tadi, kita akan belajar bersama menganalisis ciri-ciri hikayat ya. Yang pertama ada bahasa. Nah, bahasa yang digunakan pada cerita rakyat atau hikayat ini merupakan bahasa Melayu lama. Yang kedua ada istana sentris. Yang tadi saya katakan, istana sentris pusat atau latar cerita berada dalam lingkungan kerajaan. Seperti itu ya. Bercerita tentang ya kerajaan, contohnya semisal antah berantah atau dan sebagainya begitu ya. Yang ketiga ada prologis. Nah, jadi hikayat ini menceritakan tentang hal-hal yang bersifat tidak logis atau tidak masuk akal, seperti itu ya. Contohnya itu bisa saya gambarkan seperti bayi lahir disertai pedang.
Yang selanjutnya ada kesaktian. Kesaktian berarti menceritakan tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Contohnya, raksasa dapat merubah wujud menjadi sebilah pedang, atau sang pangeran bisa terbang, seperti itu ya. Nah, contoh kutipan yang menggambarkan kesaktian itu ini satu berada pada kutipan Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Nah, ini kan digambarkan sakti sekali ya, seorang atau raksasa memberi sarung yang bisa mengubah wujud menjadi wujud apapun, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada anonim. Anonim ini berarti tidak diketahui secara jelas siapa pengarang cerita tersebut. Karena cerita tersebut itu biasanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Jadi hanya disampaikan semisal dari nenek kita ya. Nah, kita dengar dari nenek buyutnya kita. Nah, seperti itu. Jadi tidak diketahui dengan pasti siapa pengarang cerita tersebut. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya ada nilai-nilai dalam hikayat. Pada hikayat itu banyak memiliki nilai-nilai kehidupan yang berupa nilai religius atau nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan juga nilai edukasi atau pendidikan. Nah, yang pertama ada nilai religius atau nilai agama. Dari nilai religius ini terdapat pada kutipan teks, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Nah, itu tadi contoh dari nilai agama. Yang selanjutnya ada nilai moral. Nah, nilai moral ini contohnya terdapat pada kutipan yang berbunyi, Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Itu tadi contoh dari nilai moral. Yang selanjutnya ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini terkandung pada kutipan teks yang berbunyi, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Seperti itu. Yang selanjutnya ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini terdapat pada kutipan teks yang berbunyi, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Nah, itu tadi nilai budaya. Yang terakhir ada nilai edukasi atau nilai pendidikan. Ini terdapat pada kutipan teks yang berbunyi, maka Anakanda Baginda yang dua orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf. Tafsir sekaliannya diketahuinya. Nah, teman-teman, itu tadi contoh kutipan yang mengandung nilai-nilai kehidupan dalam cerita hikayat. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan dan kita pelajari bersama.
Adapun yang masih bingung nanti bisa bertanya atau ditanyakan melalui Google Classroom atau Google ya. Pesan saya sama teman-teman tetap jaga kondisi kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan tentunya tetap semangat belajar secara daring ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.